Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh mengawali kehidupan kita di minggu yang baru ini. Kita mau memuliakan Tuhan untuk setiap kebaikannya. Kita mengawalinya dengan sukacita. Kita boleh sungguh datang kepada Dia. Kita percayakan penyertaan Tuhan. Kita percayakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita menyembah Dia.
pandang wajahmu, tersenyum penuh kasih, ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan saat ini. Ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap anugerah kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, tinggikan nama-Mu. Kami percayakan setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, bukan hanya hari ini tapi sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Kami mempercayakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan pujian kami Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Kami sungguh menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau buat setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Untuk minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh mengawalinya dengan sukacita, dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami rindu mengawali setiap hari-hari kami di dalam Engkau. Dan biarkan firman-Mu lah yang selalu menjadi pegangan hidup kami. Firman yang hidup, firman yang elok, firman yang mengubahkan kehidupan kami. Pimpin kami setiap pribadi ya Bapa. Pimpin kami setiap pribadi. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Kami sebentar akan membaca firman. Tuhan berbicara kepada kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dari kebenaran firman pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. 1 Korintus pasal yang ke-5, pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, pada minggu ini sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan beberapa minggu ini, saya akan menjelaskan dari kitab 1 Korintus sehubungan dengan kesetiaan dalam pelayanan. Saya akan ambil beberapa ayat untuk mengajarkan prinsip kesetiaan yang kita pelajari dan kemarin dibuka dalam khotbah minggu oleh Bu Pendeta kemarin di gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kitab 1 Korintus, memang secara umum itu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Jadi biasanya berbicara tentang berbeda tapi satu gitu ya, berbicara berkaitan dengan itu. Nah, tetapi kalau kita mau menelisik atau betul membaca secara rinci sehubungan dengan kesetiaan dalam pelayanan, Alkitab ini atau kitab ini memberikan perspektif yang sangat penting tentang kesetiaan di dalam melayani. Saudara, kenapa saya katakan sangat penting? Karena di dalam kitab ini banyak berbicara tentang bagaimana kesetiaan itu lebih penting daripada keberhasilan yang kelihatan. Kesetiaan itu berbicara dari dalam diri, menyangkut motivasi, ya, setia atau tidak integritas kita. Setia kita betul melayani untuk Tuhan atau untuk siapa, itu menyangkut kesetiaan, ya. Termasuk menyangkut setiap aktivitas atau kegiatan kita yang kita lakukan yang mungkin orang tidak lihat. Jadi kesetiaan itu jauh lebih penting daripada hasil, atau hasil itu artinya yang kelihatan. Saudara. Jadi berbicara tentang kesetiaan di dalam pelayanan juga, kitab ini memberikan satu pengajaran secara umum bahwa kesetiaan di dalam melayani berarti saya dan saudara melayani sebagai hamba Kristus,
tetap teguh dalam panggilan, bekerja dengan motivasi yang benar, dan selalu mengutamakan kasih. Dan saudara jangan lupa, Tuhan selalu melihat dan menghargai setiap jerih payah atau usaha atau pekerjaan pelayanan, sekalipun mungkin orang lain tidak melihat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara umum, Alkitab atau surat 1 Korintus ini juga ada menyinggung tentang kesetiaan dalam pelayanan, saudara. Nah saudara, kita awali dengan pasal yang ketiga hari ini. Ketika kita berbicara tentang 1 Korintus pasal yang ketiga, memang ketika kita berbicara ini umumnya kita berbicara tentang perpecahan, ya, tentang penokohan, ya, favoritisme, ya, ada tokoh-tokoh yang difavoritkan, ya, umumnya gitu. Tapi saya ingin nanti mengajak kita melihat dari perspektif kesetiaan dalam pelayanan. Saudara, ketika kita melihat ayat ini, memang kenapa orang itu bisa terjebak pada favoritisme? Kenapa? Karena orang itu melihatnya apa yang kelihatan. Betul ya? Maka di situ di dalam kelompokan ini, ya, saya coba sekali lagi ulangi dari apa yang minggu lalu Bu Pendeta berbahkan dari minggu kemarin. Saudara, bahwa dalam bicara favoritisme ini karena apa? Oh, di situ kita melihat, oh, Apolos itu orang yang antusias dalam khotbahnya, dia pintar, dia seorang mungkin yang pintar khotbah itu narator, ya, orator ulung, begitu ya. Dan dia masih muda, relatif muda dan energik begitu ya. Kalau kita lihat Paulus mungkin tidak begitu antusias khotbahnya seperti Apolos, berbeda dia. Ada lagi Petrus, mungkin beda juga, atau kelompok-kelompok yang lain. Saudara, favoritisme muncul ketika kita melihat yang kelihatan itu. Nah, tentu dalam konteks gereja kita, ya, dalam konteks gereja kita, umpamanya gereja Metodis, ada kebanyakan itu seringkali kita habis waktu kita, apalagi karena kita ganti-ganti hamba Tuhan, ya. Untuk apa? Membanding-bandingkan hamba Tuhan. Wah, saya kalau hamba Tuhan ini pergi, saya ikut pergi, ya. Hamba Tuhannya pindah, ikut pindah. Ya, hamba Tuhannya baru masuk nggak datang ke gereja gitu ya. Atau hamba Tuhan baru masuk, wah ini yang dulu bagus, ini gitu-gitu, macam-macam gitu ya. Capek kita membandingkannya. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang kelihatan. Kita melihat jalan jangka pendek. Kita melihat apa yang dilakukan yang berkesan kepada kita. Ya kan? Wah, apalagi kalau ada kedekatan pribadi, kalau bisa, aduh ini, ya begitu ya. Ya, itu manusiawi. Nah, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita fokus kepada apa yang disebut tentang kesetiaan pelayanan. Setia dalam melayani, dalam konteks pasal 3 ayat 5-7 ini, setia dalam melayani sekalipun tidak terlihat. Saudara, yang terlihat tadi apa? Apolos luar biasa, khotbahnya berapi-api. Paulus mungkin punya pendekatan yang lain, Petrus punya pendekatan lain dan lain sebagainya. Tapi saudara, di situ kalau saudara membaca dalam ayat ini, perhatikan di sana. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Perhatikan ayat ini. Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada masing-masing. Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting siapa? Bukan yang menanam, bukan yang menyiram, melainkan yang memberi pertumbuhan. Sudah coba kita cek. Kalau saudara dan saya merasa bertumbuh melalui ABC, maksudnya melalui orang ABC, coba tanya,
Apanya membuat Anda bertumbuh ya? Apa sih yang dilakukan si A ini? Oh Pak, saya dulu sedang menghadapi masalah, saya ditolong. Betul? Apakah dia menolong? Oh Pak, saya dengar khotbahnya luar biasa. Apakah betul? Khotbahnya luar biasa? Oh Pak, saya pernah mengalami kesulitan, dibantu secara ekonomi. Apakah betul dia membantu? Dan itu membuat engkau bertumbuh. Sudah ketika engkau hanya melihat yang kelihatan, engkau berpikir dia orang-orang itu yang membuat engkau bertumbuh. Engkau lupa bahwa siapa saja yang adalah hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan melalui apa yang diberikan kepadanya itu untuk ya melayani kita, membuat kita semakin bertumbuh. Tetapi sebenarnya yang membuat bertumbuh siapa? Tuhan Allah. Yang menanam, gak membuat tumbuh itu tanam aja. Yang menyiram-nyiram aja. Emang dengan siram, oh siram ini munculnya 3 cm kasarnya begitu kan? Tidak kan? Hamba-hamba Tuhan hanya melakukan bagiannya. Ada yang menyiram, ada yang menanam. Nanam saja gak disiram mati. Siram saja karena gak nanam, apa yang disiram? Tetapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan Allah. Mungkin kita sering menilai, dia gak ada hasilnya apa-apa selama di sini. Atau, dia gak punya hasil apa-apa selama melayani kami. Dia loh hebat. Dia baru datang udah hebat. Umpamanya dia cuman sekian hebat. Kita suka mengagumi orang begitu kan? Kita lupa. Ketika berbicara itu Tuhan yang bekerja. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita mengukur keberhasilan itu dari pengakuan atau penghargaan yang kita terima. Sama dengan Paulus tadi ya. Namun Paulus mengingatkan bahwa dalam pelayanan yang terpenting bukan siapa yang bekerja. Perhatikan. Bukan siapa, artinya bukan saya dan saudara yang bekerja itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana Allah yang bekerja melalui saya dan saudara. Yang penting adalah siapa yang bekerja melalui saya dan saudara. Kalau yang kau kerjakan itu hanya untuk dirimu sendiri atau dari dirimu sendiri, tidak ada artinya juga. Yang penting adalah pastikan bahwa Allah bekerja melalui saya dan saudara. Dipuji atau tidak dipuji orang, itu tidak begitu penting. Dihargai atau tidak dihargai orang, tidak begitu penting. Disanjung atau mungkin dicela orang, tidak begitu penting juga. Yang penting adalah saya sudah memastikan bahwa yang memakai saya, yang bekerja dalam diri saya, yang menyuruh saya melakukan, dan saya mengerjakan ini oleh karena Tuhan Allah yang mengendakinya. Itu yang jauh lebih penting. Saudara, tidak semua pelayanan terlihat oleh manusia. Betul ya? Gak semua orang, gak semua pelayanan itu dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Tetapi setiap perbuatan yang benar, yang baik, setiap pelayanan yang dilakukan dengan setia dan dengan tulus hati pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, apapun yang engkau lakukan, kok gak ada ya yang muji saya? Kok saya lakukan ini gak ada hasilnya ya? Saudara lakukan saja. Saudara, ini sangat berbeda dengan prinsip dunia. Kadang banyak pemimpin-pemimpin rohani pun sudah berbicara prinsip dunia. Gak penting kerja ini, kerja itu. Yang penting hasilnya. Firman Tuhan tidak mengajarkan hal yang demikian.
Kamu mau apa saja, apa gunanya? Yang penting hasilnya. Firman Tuhan tidak bicara seperti itu. Dan saya rindu saudara mengerti kebenaran ini. Yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Berhasil atau tidak, itu bukan ada di tangan kita. Dipuji atau tidak dipuji orang lain, tidak begitu penting. Bahkan mungkin engkau dianggap tidak berbuat apa-apa. Saudara, jika engkau sudah melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, semua yang kita lakukan, kerja keras kita, ketulusan hati kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan khawatir. Saudara, seorang petani yang menanam dan menyiram itu gak bisa memaksakan untuk tumbuhan itu bertumbuh. Saudara, saya latar belakang petani. Ya, kalau nanam-naman itu udah biasa sebenarnya, itu pekerjaan utama dulu, ya kan? Tapi sekarang nggak menghabiskan waktu untuk berkebun karena nggak untuk berkebun kan, saudara. Saudara, kalau kita bertanam, saya bangun pagi-pagi, kadang sebelum sekolah saya udah bangun, kerja dulu, hujan nggak kenal hujan, saya kerja ke ladang. Tapi saya satu hal, saya tidak bisa menentukan tumbuh atau tidak yang saya tanam. Saya pernah menanam itu pohon singkong. Wah, bagus sekali. Saya tidak tahu kenapa masalahnya. Itu semua terserang apa namanya itu? Layu. Jadi pohon itu semua layu. Aduh, pohon sudah bagus, padahal nggak diapa-apain. Kita nggak mengerti. Kita yang bisa menanam, kita yang bisa menyiram. Jadi belajar dari petani itu sangat penting sebenarnya. Bagaimana petani yang bekerja keras, menanam, menyiangi, menyiram, tanpa tahu dia di dalam itu prosesnya kayak apa. Kalau itu singkong, nggak tahu dia. Kalau itu padi, nggak tahu tuh proses bagaimana di dalam itu. Kemudian waktu keluar di mana apa bulir padinya itu padat-padat, nggak tahu kita. Tapi ketika kita bekerja keras, petani selalu punya harapan, pasti berhasil. Dan dalam pelayanan sama, lakukan yang menyesal ada kita nggak melakukan apa-apa. Kalau kita tahu kita lakukan ini, kok nggak ada hasilnya? Yang penting kau sudah lakukan. Karena kau tidak pernah bisa membuat berhasil juga. Saudara, ada banyak orang-orang yang mengelola gereja dengan atau pelayanan dengan cara-cara ini. Wah, maju. Tapi sama juga dengan dunia ini. Setelah maju ribut. Bukan rahasia umum, bukan rahasia sekarang. Udah menjadi rahasia umum. Gereja-gereja yang besar konflik. Kenapa? Karena dia fokus pada apa yang dilihat. Dan memang sangat ironis. Orang Kristen pun umumnya selalu bergantung pada apa yang dilihat. Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan apa yang engkau lakukan yang benar itu. Lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dan Tuhan selalu akan memperhitungkannya. Saudara, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi buah dari setiap pelayanan kita. Saudara, sekali waktu saya sangat terhibur. Tapi setengah kaget. Bukan setengah lah, kaget. Suatu ketika saya dikabari. Ada orang yang menyebut sebuah nama.
Bagi saya itu tidak asing. Saya kenal dari kecil anak ini. Yang membuat saya kaget, membuat saya bangga, tapi sekaligus heran. Karena gak kebayang anak ini akan jadi hamba Tuhan. Melihat bandelnya, malasnya, ya kan? Tapi dia betul jadi hamba Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja itu gak kelihatan, saudara. Dan sebaliknya, beberapa orang yang begitu baik, yang begitu rajin sepertinya, bukan hanya dia tidak maksimal dalam Tuhan, saya juga kenal beberapa orang yang meninggalkan iman. Saudara, Tuhan yang memberi pertumbuhan dari setiap pelayanan kita. Tuhan yang memberikan buah dari setiap pelayanan kita. Kalau hari-hari ini engkau tidak dipandang orang, layanilah dengan sukacita, dengan setia. Kalau engkau tidak pernah dilihat orang, tidak pernah dipuji orang, lakukanlah apa itu dengan sukacita. Jangan berkecil hati jika kerja keras kita tidak dihargai orang lain. Sebab Tuhan melihat dan menghargai setiap upaya yang dilakukan baginya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah hati saya. Saya melakukan semua pelayanan saya dengan tulus. Kalau ada orang yang menyalahpahami, tapi saya melakukannya dengan tulus. Kalau ada orang mungkin memandang rendah saya, tapi saya melakukannya dengan tulus. Sudah, mari kita datang kepada Dia. Tuhan yang setia, ajar kami untuk tetap melayani dengan hati yang tulus, meskipun tanpa pengakuan dari manusia. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkaulah yang memberi pertumbuhan dan tugas kami hanyalah setia melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi berkat. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, kami rindu melayani Kau dengan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan sungguh boleh meneguhkan kami. Betapa kami Tuhan, Engkau rindukan untuk kami setia. Sekalipun mungkin kami tidak dipandang orang,
sekalipun mungkin kami tidak disanjung orang, sekalipun mungkin kami bahkan tidak diperhitungkan oleh siapapun, bahkan mungkin kami dianggap tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, dengan hati yang tulus, Tuhan, janji-Mu hari ini, Engkau boleh memperhitungkan semua itu. Engkau melihat, Engkau menghargai setiap pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat. Tuhan, ampuni kami juga kalau selama ini kami pun sering menilai orang hanya berdasarkan apa yang kami lihat. Dia hebat, oh dia luar biasa. Berbagai macam pujian kami sematkan kepada orang-orang yang secara kasat mata kami lihat melakukan hal yang hebat. Padahal melalui kebenaran firman hari ini Engkau menyatakan kepada kami, ada banyak orang yang bekerja keras, yang berkorban, yang sungguh-sungguh, yang tidak kami lihat. Tuhan, pimpin kami supaya pagi ini kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, dihiburkan. Bahkan terus kami semakin Tuhan giat melayani Tuhan. Giat melakukan banyak hal yang kami tahu itu yang harus kami lakukan. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami dan biarkan kami dengan kerendahan hati kami mentaatinya. Dan kami mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, puji-pujian yang daripada Engkaulah yang kami rindukan. Pagi ini kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah bersama dalam ibadah raya kemarin. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk melayani. Baik melayani yang dilihat orang, mau bahkan melayani pelayanan yang tidak dilihat orang. Biarlah firman-Mu pagi ini juga meneguhkan kami, bahwa pelayanan apapun kami ketika kami lakukan dengan sepenuh hati kami, dengan ketulusan hati kami, Tuhan melihatnya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami Tuhan izinkan untuk melayani. Kami rindu pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengerjakannya sebaik-baiknya. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Agar semua kami yang melayani, hidup kami pun boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati kehidupan pekerjaan kami, berkati kehidupan kami dimanapun kami ada. Supaya kehidupan kami itu sesuai dengan tugas pelayanan kami, sesuai dengan kehidupan sebagai orang anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di hadapan Tuhan, Kau juga yang menolong setiap kami ya Bapa. Untuk sepanjang minggu ini, supaya apa yang kami boleh sungguh-sungguh lakukan dalam rumah-Mu, itu juga yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran kehendak Tuhan. Itu yang kami boleh sungguh-sungguh lakukan. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami. Tuhan, kami secara khusus berdoa supaya kami senantiasa bisa mengelola waktu yang baik, untuk kami bisa mengelola yang Tuhan berikan ini, dan biarlah kami senantiasa memprioritaskan, memberi prioritas kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada. Kiranya Tuhan Kau juga yang memimpin dalam setiap pekerjaan usaha kami. Bagi kami yang sebagai karyawan atau pekerja di kantor, Tuhan juga berkati apapun jabatan posisi kami, supaya kami mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dan itulah ibadah dan pelayanan kami. Bagi kami yang bekerja secara freelance, Tuhan juga berkati. Mungkin kami ada usaha jual beli, jual jasa, atau apa saja Tuhan. Berkatilah ketika usaha kami adalah usaha yang benar, Tuhan berkatilah. Agar melalui itu semua Tuhan memberkati keluarga kami. Juga berkati hamba-hamba-Mu yang bisnis, mungkin jualan atau dagang atau jual apapun, Tuhan Kau juga yang memberikan kelancaran. Beri para pembeli yang membutuhkan jasanya, beri semua Tuhan. Dan juga berkati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki profesi-profesi yang lain, mungkin sebagai dokter, dalam paramedis, mungkin sebagai penegak hukum, mungkin sebagai
pengacara, atau mungkin sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bekerja, untuk menggerakkan organisasi, atau untuk bergerak dalam bidang apapun Tuhan. Tuhanlah biarlah yang turut campur tangan sehingga kehidupan kami betul-betul mempermuliakan Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap kami dalam anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati mereka supaya Engkau juga memberikan roh hikmat-Mu. Mereka anak-anak kami yang mungkin ada dalam pendidikan tingkat-tingkat akhir, baik kelas 6 SD, baik kelas 3 SMP, ataupun kelas 3 SMA, yang sebentar mereka harus menaik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi di luar negeri. Tuhan juga berkati, lindungi, jaga mereka. Mereka juga yang bekerja, yang berusaha keluar kota ataupun keluar negeri, Tuhan lindungi mereka. Dan biarkan kami Tuhan di dalam situasi kondisi apapun, kami senantiasa hidup melayani Engkau, hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini kami percayakan kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan lemah fisik, kami mau serahkan dimanapun mereka berada. Apakah mereka sedang rawat di rumah, ruang rawat jalan, atau mereka sedang harus dirawat intensif di rumah sakit, atau mereka sedang dalam proses sekarang penyembuhan atau terapi dan lain sebagainya. Kami mau di dalam nama Yesus, Engkaulah yang sungguh memberikan pemulihan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu serahkan buat setiap kehidupan kami semuanya, baik dalam usaha pekerjaan maupun pendidikan anak dan kehidupan kami keseharian dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan semua dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang minggu ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Selamat memulai di minggu ini dengan semangat yang baru. Dan biarlah kehidupan kita dimanapun boleh menjadi penyemangat bagi orang lain. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.